Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Masih subtema 3 yaitu menyayangi tanaman. Dalam pembelajaran hari ini kita akan melihat bagaimana cara merawat tanaman. Nah, tetap semangat. Ayo simak pembelajaran hari ini. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak mendapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, merawat tanaman, mencuci piring, dan lain sebagainya. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu bunyi sila kelima yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Siti menceritakan kegiatannya sehari-hari di rumah. Ia mendapat tugas untuk menyiram tanaman setiap sore. Biasanya Siti menyiram tanaman setelah menyapu dan mengepel lantai. Nah, anak-anak, apa yang menjadi tugasmu sehari-hari di rumah dan bagaimana perasaanmu saat melakukan tugas? Ayo, anak-anak bisa tuliskan. Selanjutnya Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar rumah tentang cara perawatan tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Nah, kita bantu Siti membuat pertanyaan yuk. Yang pertama, kita ingat kata tanya. Kalian mungkin kelas 1, kelas 2 sudah belajar tentang kata tanya. Nah, yang pertama yaitu apa. Terus siapa.
Siapa ini menanyakan orang, sedangkan yang apa tadi menanyakan yang dilakukan itu. Ya. Terus sekarang yang ketiga, mengapa? Mengapa ini alasan seseorang melakukan sesuatu. Terus yang keempat, bagaimana? Bagaimana itu cara atau kegiatan apa ya, yang dilakukan. Selanjutnya nomor 5, kapan? Kapan ini menanyakan tentang waktu peristiwanya atau kejadiannya. Nah, anak-anak, ayo kita coba membuat pertanyaan itu. Yang pertama, apa? Tanaman apa yang akan dirawat Siti? Nah, ini ada kata tanya apa. Yang kedua, siapa yang akan merawat tanaman? Terus pertanyaan ketiga, mengapa tanaman harus dirawat? Terus yang keempat, bagaimana cara merawat tanaman itu? Kelima, kapan tanaman itu dirawat? Nah, anak-anak, dengan bantuan membuat pertanyaan seperti ini kita bisa melakukan wawancara, akan lebih mudah, akan lebih terarah, sehingga orang yang diwawancarai atau narasumbernya akan paham. Kita pun sebagai penanya akan lebih mudah membuat sebuah atau melaporkan hasil wawancara tersebut. Nah, anak-anak, narasumber itu orang yang kita wawancarai, orang yang kita tanyai. Anak-anak bisa, mungkin di saat pandemi ini, anak-anak tidak harus pergi ke tempat orang penjual tanaman, tapi mungkin kepada saudara, tetangga sebelah, atau mungkin orang tuamu yang biasa merawat tanaman. Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Nah, anak-anak, kita bisa juga melakukan permainan, yaitu contohnya permainan tapak gunung yang banyak melakukan gerakan. Nah, dalam permainan ini dilakukan gerak melompat, menekuk, memutar. Nah, dengan bermain ini kita juga akan menjadi sehat karena badan kita bergerak, apalagi di saat situasi seperti ini. Luangkan waktu untuk melakukan kegiatan olahraga. Saat melakukan permainan tapak gunung ada beberapa sikap yang perlu diingat, yaitu sikap sportif dan sabar menunggu giliran. Saat memenangkan permainan maka kita bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya saat kalah kita harus berbesar hati mengakui kehebatan lawan. Jika hal itu dilakukan maka bermain tapak gunung akan bertambah seru. Nah, anak-anak, lihat gambar permainan tapak gunung. Mungkin kalian juga bisa melakukan dengan teman di rumah kalian atau dengan saudara kalian. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga kalian senang. Kalian juga bisa mencoba dan mempraktekkan mungkin permainannya ataupun wawancaranya. Anak-anak bisa mencari narasumber orang-orang terdekat, bisa saudaramu, pamanmu, opamu, mungkin orang tua kalian yang suka menanam. Ya, tetap semangat, jangan bosan, tetap belajar,
dan selalu jaga kesehatan.